Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, dan salam sehat Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita mendapatkan kehormatan untuk mengundang Prof. Komarudin Hidayat di acara webinar mingguan kita. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, webinar ini diselenggarakan oleh Komunitas Tehat, Komunitas Tehat, Tai Chi, ya, Medication in Motions. Ini adalah pertemuan mingguan, ya, dengan menampilkan berbagai topik yang bisa kita ikuti, baik oleh anggota komunitas sehat, Tai Chi, Medication in Motion, maupun masyarakat umum. Nah, hari ini kita sudah mendapat konfirmasi, ya, untuk kehadiran Prof. Komar. Namun seperti yang biasa kita lakukan, nanti kita akan mendapatkan pengantar yang akan disampaikan oleh Pak Yusuf Sutanto, yaitu di tempat kita di komunitas sehat, Tai Chi Medication in Motion merupakan Master Tai Chi. Nah, untuk perkenalan dengan Prof. Komar nanti akan saya sampaikan setelah pengantar oleh Pak Yusuf Sutanto. Nah, namun saya kira perkenalan Pak Komar tidak terlalu panjang lebar karena kita semua sudah mengenal sosok cendekiawan Muslim yang kerap kita jumpai dan dengar inspirasinya di berbagai media. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Yusuf Sutanto untuk memberikan pengantar. Terima kasih, Pak Yusuf. Halo, Pak Yusuf. Oke. Ya. Pak, untuk share screen, Bapak sudah siap? Sudah siap tadi, iya dah, sesuai tadi. Silakan diulang kembali, Pak. Hidupin ya. Iya. Mana ini. Yang menunggu pembukaan pengantar oleh Pak Yusuf. Saya akan siap ya. Bisa? Silakan siap? Pak Yusuf. Terima kasih Prof. Komar atas kesediaan untuk hadir pada acara sore ini. Kita ini semua orang-orang yang tiap pagi jam 6 sampai 6.30 latihan Tai Chi, hari Senin sampai Sabtu. Minggu ini kita pakai untuk acara santai mengisi pikiran kita. Ya. Nah, kali ini saya senang sekali bahagia kehadiran Profesor Komarudin Hidayat. Saya berkenalan dengan beliau sudah lama sekali nih. Tahun 1990-an sudah kenalan dan saya sering bertemu, ikut seminar-seminar beliau. Dan yang menarik dari saya adalah begini, pada waktu dulu saya bicara sama Mas Komar itu, dia mengatakan begini, itu batu koral di jalan itu, yang berserakan itu, belum Islam, karena belum berguna untuk sesama. Yang sudah Islam adalah itu yang saya di tembok. Nah, itu ajaran dari guru Mas Komar yang selalu saya ingat itu. Sampai sekarang ya. Nah, lalu ketika saya membuka buku karangan Mas Komar, saya dapat agama masa depan itu. Jadi kita hari ini tidak mau membahas tentang buku itu yang terbit 2003 media toh. Tapi dia terbit ini adalah ide aja. Kenapa enggak tema ini diambil? Karena dari tahun 2003 sampai 2021 ini sudah terjadi perubahan yang sangat luas, gitu. Sehingga kita ini dipaksa
untuk hidup yang disebut PBL, problem based learning, ya toh. Nah, problem based learning ini bahkan zaman sekarang itu mengubah krisis menjadi peluang itu. Tantangan abad 21. Sebenarnya ini menyambut Indonesia bukan emas, berlian atau apa, ya toh. 2045 nanti ini, ya toh. Tapi saya kasih emas dulu lah, cobalah, ya toh. Pengembangan dari emas menuju kepada berlian atau apa itu, ya toh. Nah, karena itu saya mengadakan seminar-seminar dan beberapa hasil-hasilnya itu saya kumpulkan dalam PowerPoint ini, slide-slide yang nantinya diharapkan bisa dilanjutkan oleh Mas Komar. Ini bisa sebagai sebagai sekedar masukan aja untuk memancing supaya bisa pembicaraan kita bisa bergulir, ya toh. Jadi problem based learning itu sebenarnya artinya adalah krisis, itu adalah peluang. Nah, zaman sekarang itu sampah dibuat menjadi bahan bernilai. Nah, krisis itu menurut ilmu manajemen, katakan oleh Peter Drucker, itu dia menggunakan perangkat bahasa Mandarin dan mengatakan krisis itu adalah peluang. Itu terdiri dari dua kosakata, bahaya dan opportunity. Bahaya itu satu tempat di mana di atas ada geledek, di bawah ada ular berbisa. Itu sudah tidak ada lain yang lebih bisa bahaya. Tapi di sebelahnya, ini saya punya itu belum bisa ditampilkan Pak. Saya punya screen gitu. Ada opportunity, sesuatu yang besar, tertutup korden dan di tengahnya ada kunci itu. Artinya yuk bisa dicoba lagi, silakan. Coba lagi ya. Iya. Oke. Sekarang ini sudah masuk nih ya. Nah, nih ya. Krisis. Ya. Itu ya toh. Ini ya toh. Krisis ini sebelah sini ini tempat, yang sebelah kiri itu tempat, ini beledek, ini ular berbisa. Nah, ini ada sesuatu yang besar dan tumbuh. Di sini ada korden kiri kanan, ini ada kunci itu. Gitu. Nah, kalau ada krisis itu seperti sekarang ini pandemi, ini adalah peluang untuk berpikir besar itu. Jadi jangan takut kita dalam krisis yang sedang berhadapan ini, pandemi itu, ya toh? Ya. Nah, kita melihat bahwa di dalam pandemi ini ada satu pandemi ini memberikan pelajaran supaya manusia itu jangan menjadikan alam semesta seperti miliknya sendiri itu. Alih-alih merawat dan menjaganya, malah sesuka hati dan merusaknya untuk menunjukkan saya superior dari kalian semua. Nah, ini membuktikan bahwa harmoni agung yang kecil itu tidak bisa, yang terkecil itu bisa membuat yang besar itu kalang kabut itu. Seperti sekarang ini. Karena yang besar itu merasa bahwa the winner takes all itu. Padahal dinosaurus juga hilang, punah karena masih gede loh. Nah, ini persis dengan apa yang dikatakan dalam kitab Tao Te Ching bahwa hanya barang yang terlunak di dunia, yaitu air, yang bisa menembus barang terkeras itu. Jadi kita diketahui oleh Tao Te Ching beginilah. Kan gue udah tulis 600 tahun lalu. Itu 600 tahun sebelum Masehi itu. Dia hidup kurang lebih waktu itu toh. Nah, kita tiap pagi bermain Tai Chi yang bisa membuat transformasi ilmu bela diri akibat Homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi manusia yang lain, menjadi lalu dari ilmu untuk ego menjadi ilmu untuk menjaga kesehatan dan kepentingan bersama, humanisme, sampai kesadaran timbulnya kosmis eko itu. Nah, paling banyak diteliti dan diberitakan jurnal karena medication modern juga mempunyai keterbatasan sehingga memerlukan bantuan. Dan dari mana bantuan? Tidak ada lagi kecuali motion
dan lalu meditation karena sekarang banyak stres toh. Ya. Nah, pikiran ini lalu saya mau mengatakan bahwa ini saya punya, ini ada satu conditioning juga, ini pikiran saya ini bukan pikiran saya sendiri, ini karena itu menjadi public domain. Karena Sang Pencipta Maha Tahu dan ada, berarti Dia ada di masa lalu, kini, dan masa depan. Itu. Hanya kita menafsirkannya yang berbeda-beda. Gitu? Karena itu basicnya adalah di dalam biji sudah ada pohon, di dalam alfa ada omega, dan sebaliknya. Karena tugas saya hanya membiarkan semua sungai bergabung menjadi samudera peradaban masa depan, as open-ended journey of dialogue of civilization. Sila diperluas dan diperdalam menjadi public domain milik bersama tanpa eksklusivitas hak cipta. Siapa saja boleh menyebarluaskan, memperdalam dan mengembangkan konten sesuai dengan moralitas konsep ini. Ya. Nah ini tadi saya bilang krisis pertama. Krisis kedua ini sebentar lagi akan nongol ini. Pemanasan global, air laut naik, lahan subur di pantai akan berkurang. Setelah pandemi, masalah berikutnya adalah ini, ya toh. Nah, saya seminar di Bali dengan penelitian internasional beras, gitu, yang dari Filipina itu, dia mengatakan bahwa kaget 1 kilo beras yang dimakan itu memerlukan 2,5 ton air. Nah, karena itu ketika saya ke India dan lain, saya ditunjukkan, Pak, ini coba lihat jumlah air yang disedot dari tanah untuk pengawiran di subtropis ini lebih besar dari yang turun sebagai hujan. Sehingga kesuburan tanah merosot karena konsentrasi bahan pupuk kimia meningkat dan dalam air tanah. Gitu. Terjadi ketekoran dan penurunan permukaan tanah di negara subtropis. Karena sekarang ini kan pangan terbesar kan banyak disuplai dari subtropis. Toh? Pandemi akan berulang itu. Karena kemampuan virus bermutasi ditambah perpindahan virus binatang ke manusia akibat hilang karena pemanasan global, deforestasi. Nah ini yang penting ini. Tidak ada negara yang mempunyai semua sumber daya untuk bisa menyelesaikan sendiri. Kecuali kerjasama. Ya. Nah pentingnya pangan itu akan menjadi ini bahasa Mandarin ini padi. Ini mulut harmoni, ini digabung menjadi harmoni. Kalau makan cukup untuk semua mulut, tidak terjadi harmoni. Ya toh? Nah ini kata kerja makan, orang dan baik. Jadi makan itu keamanan, harus aman. Tapi kalau ditambah marah, jadi nasi. Ya toh? Jadi kalau tidak ada nasi, orang yang moralnya justru bina apa-apa segala, jadi marah. Ya toh? Nah ini caranya ini. Jadi kita Nah ini disinyalir oleh seorang raja yang hidup pada tahun 2358 sebelum Masehi. Kalau Konfusius itu 500 tahun sebelum Masehi, ini 2356 ini, gitu. Hidup. Sebelum Masehi dia lebih tua lagi. Dia sudah mensinyalir manusia setelah perutnya kenyang dan tubuhnya dibalut baju yang hangat, nilai sifat hewannya malas akan kambuh. Harimau buas yang mengejar mangsanya, setelah makan dia tiduran dan lalu dibuang air itu kijangnya yang diubur-ubur di kepalanya atau apa, dia nggak ngelawan itu. Ular juga sama aja itu. Nah ular itu berbisa kalau diganggu dan membela diri lalu mangsanya sampai mati digigit sampai mati, dia nggak berdosa, nggak bisa disalahkan. Dia hanya menggunakan kekuatannya yang ada di alam. Tapi kalau manusia berbuat jahat kepada manusia, dia akan meninggalkan bekas untuk membalas dendam. Dari sinilah King Yao itu sudah mengatakan bahwa kekerasan dilawan kekerasan itu, gitu. Nah, karena itu muncullah ajaran jangan melakukan sesuatu pada orang lain apa yang kamu tidak mau orang lain melakukan hal itu kepadamu. Gitu. Ini orangnya King Yao ini, bisa lihat baca di Wikipedia juga ada toh, gitu. Nah, sekarang ini sudah ini yang lebih repot lagi ini perang nuklir nih.
Ya, 200.000 tahun lalu Homo sapiens manusia sudah mendeklar 200.000 tahun lalu itu. Tapi 2195 tahun lalu dia masih mendeklar Homo homini lupus. Saya adalah serigala buat kamu, kamu adalah serigala buat saya. Karena itu 100 tahun lalu masih pakai perang dunia itu. 1, 2 dan 120 juta orang mati karena nuklir. Gitu. Ya, seluruhnya ada ditutup dengan nuklir. Gitu. Nah, 2020 pandemi itu meninggal 4 juta, tapi tak terhingga jumlahnya kehilangan pekerjaan itu. Nyusahin seluruh dunia itu. Ya. Nah, padahal yang ngerjain ini makhluk monusel itu. COVID ini yang bisa memaksa manusia yang terdiri dari 10 triliun sel bernama manusia itu, yuk masih ikut gua punya new normal. Nah, nanti puncak daripada ini perang-perangan ini akan di perang dunia ketiga yang ditakutin semua orang tapi nggak tahu cara mencegahnya. Nah, perang dunia ketiga itu menggunakan ICBM Intercontinental Ballistic Missile. Dan yang terbaru saya baca itu kecepatannya 8,5 km per detik. Karena itu kan mainnya ditembak ketika baru muncul kan supaya pecahnya di negaranya dia. Tapi kalau telat, dia bisa ditembak di negara yang tidak ikut perang. Dan kalau jatuh di samudra, dia menyebabkan tsunami gede-gedean sampai kepada laut kutub selatan, utara, esnya mencair, Himalaya juga, dan hancurlah semua itu. Penanggung jawab daripada semua ini, jaringan ini hidup stres, serasa sudah di neraka. Ya, terjadilah yang menurut Coroko ini, mogo botongo, semua orang mati, ya, nah, ya, jadi batang, ya. Nah ini juga belum terselesaikan. Soalnya tetap sama. Ada bagaimana memotong siklus penderitaan tua, sakit, mati. Ini punya rute ini sekarang begini aja dah. Gitu. Kalau ada cara yang bisa menyelesaikan ini ya penderitaan manusia akan terus. Nah padahal PBB sudah ngomong begini, ya manusia ini usianya begini, tambah tua, tapi kalau tambah jadi beban anak-anaknya, cucunya, ya jadi susah dia bisa hidup. Sekarang saya masih lihat jam berapa Pak ya, saya jangan mau nanti stop sendiri dulu, bila nanti dilanjutkan endingnya ya, Pak Am ya. Nah ini, saya mau nutup dengan ini, jurus 4 tail melawan Seribu Kati, membangun negara dan kesehatan. Nah ini Deng Xiaoping ini menemukan warisan pendekar Raja Wali Sakti itu. Ketika menerima pemimpinan dari pendulunya itu. Dia menggerakkan masyarakat dengan syair ringan aja. Langit tinggi dan sibuk, istana jauh. Yang takut dan terjangkau, yang dekat dan terjangkau adalah tanah di depan rumahmu. Tanami dengan baik, jual ke tempat yang memerlukan. Hasilnya kau miliki sendiri, nanti saya buatkan jalan untuk ke pasar. Nah ini pencerahan ini. Ini saya dapat dari mana? Dari kawan kita Yudi Latif yang nulis di Kompas itu. Setelah pulang. Nah ini saya cari lah, lalu saya mulai menyelusurin ini semua dampaknya gimana. Nah karena kita bicara kesehatan, saya juga lalu saya kembangkan ke sini. Oh, yang ditulis Yudi itu ternyata apa yang saya pelajari dalam kesehatan. Cuma saya nggak ngeh ke situ. Dia bilang begini, Huang Di itu ahli TCM, penemu TCM, sudah lama meninggal dan rumahnya jauh, ribuan tahun meninggal. Demikian juga Hippocrates itu. Yang dekat dan terjangkau adalah dapur. Tempat kamu menyiapkan masakan, dan pelataran rumahmu tempat berolahraga. Medication in action, in motion. Gitu. Nah, berapa luas dia? Luasnya nggak perlu main sepak bola, atau tenis, atau berenang, atau kemana-mana. Hanya 1 meter ke depan, 1 langkah ke depan, ke belakang, kiri kanan. Gitu? Itu that's all itu.
Nah, itu yang kita kerjakan, Mas Komar, tiap pagi dari Senin sampai Sabtu. Dan ini karena saya sudah bagikan, nanti dibicarakan, dikembangkan sendiri. Tapi ini hanya untuk membuka nanti pemikiran Mas Komar untuk bagaimana mengarahkan supaya agama-agama di masa depan itu benar-benar bisa menghadapi tantangan yang demikian sophisticated, kompleks, dan memerlukan kerjasama, interconnecting instead of combating itu. Sedangkan sampai sekarang ini semua masih rebutan menjadi combating, mau jadi pemenang, ya toh? Itulah kira-kira Mas Komar, Anda baik, Pak Yusuf. Terima kasih atas pengantarnya. Nanti saya kira akan dilanjutkan untuk hal yang belum tersampaikan, itu di bagian penutup. Pak Yusuf, mohon maaf untuk itu screen-nya untuk di-unshare. Ditutup ya? Ditutup ya? Oke. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Yusuf atas pengantarnya. Saya kira nanti ini akan nyambung dengan apa yang akan disampaikan oleh Prof. Komar.